Pada abad ke-16 Masehi, ajaran Syekh Siti Jenar mulai banyak diikuti oleh orang-orang yang mengaji tasawuf atau hakiki. Hal ini menjadi pemicu timbulnya insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam, terutama perihal ilmu bedanya antara kaula dengan Gusti dan tunggalnya kaula dengan Gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat Wali Songo menggelar sidang menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar tersebut. Akhirnya, sidang 9 wali atau kamastu sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Sedangkan Syekh Siti Jenar sendiri saat itu pun menerima putusan tersebut dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Menurut Dr. Anes Imam Subhi MA, dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam bagi Madrasah Aliyah kelas 12, Wali Songo berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, seiring berdirinya Kerajaan Demak yang berlandaskan Islam. Wali Songo sendiri diartikan sebagai 9 ulama yang telah mencapai derajat tinggi yang disebut wali, karena telah menguasai ilmu pengetahuan agama Islam yang luar biasa. Para wali adalah tokoh agama Islam atau ulama yang mampu mengawal babahan hawa sanga, artinya mengawal 9 lubang dalam diri manusia, sehingga memiliki peringkat wali. Para Wali Songo itu terdiri dari ke-1, Sunan Maulana Maghribi yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia wafat pada tahun 1419 Masehi, usai mendirikan pondokan tempat belajar agama di Leran Desa Sembalo, yaitu suatu wilayah kekuasaan Majapahit yang sekarang termasuk Kecamatan Manyar, sekitar 9 km utara kota Gresik. Makamnya berada di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat, yaitu putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia mulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan pesantren di wilayah Ampel Denta, yaitu sebagai daerah rawa dekat Surabaya. Daerah Ampel Denta merupakan hadiah dari Raja Majapahit kepada Raden Rahmat
untuk membuka pemukiman baru dan pesantren. Yang ketiga adalah Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makdum Ibrahim, putranya dari Sunan Ampel dan cucunya dari Maulana Malik Ibrahim. Ia mengawali dakwahnya di Kediri sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kemudian Raden Makdum Ibrahim menetap dan membuka pesantren di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah, bernama Pesantren Watu Layar. Yang keempat adalah Sunan Derajat, bernama asli Raden Saripudin, sebagai putra dari Sunan Ampel. Raden Saripudin menetap dan membuka pesantren di wilayah yang bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima adalah Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku. Ia mulai menyebarkan dakwahnya di Bukit Giri sebelah selatan kota Gresik, Jawa Timur, mulai tahun 1481 Masehi. Ia menetap di sini dan mendirikan sebuah pondok pesantren bernama Pesantren Giri. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga, bernama asli Jaka Said atau Raden Mas Said. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun, Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu, Demak. Disinilah Sunan Kalijaga berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak dan menentukan kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus, memiliki nama asli Japar Sodik. Warga Kudus atau disebut juga Kota Tajung saat itu masih mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Ia menerapkan strategi dakwah menyesuaikan dengan adat budaya yang telah lama dianut warga Kudus. Sehingga ia mendirikan masjid yang bentuknya mirip dengan candi orang Hindu. Yang kedelapan adalah Sunan Muria, bernama asli Raden Prawoto, adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia membuka pesantren dan menetap sampai akhir hayatnya di lereng Gunung Muria, yaitu berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan ayahnya. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil, jauh dari pusat kota, kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati, bernama asli Sarip Hidayatullah. Ia menyebarkan Islam di Cirebon, Banten, sampai berdakwah di daerah Sumatera. Setelah menerima tahta dari uak dan mertuanya, ia menjadi Raja Cirebon, yang kemudian melepaskan diri
dari kekuasaan Pajajaran. Di antara kesembilan wali itu ada juga yang memegang kekuasaan di pemerintahan, seperti Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria pun sebagai para pejabat atau panglima Kesultanan Demak masa pemerintahan Raden Patah. Dalam suatu pertemuan sidang atau diskusi periodik para wali yang dilaksanakan di Tuban, disepakati Syekh Syarif Hidayatullah menjadi ketua atau pimpinan para wali. Itulah sebabnya dalam setiap keputusan para wali yang 9 itu, posisi Syarif Hidayatullah cukup dominan. Sehingga dalam sidang kasus Syekh Siti Jenar pun, naskah kuno Wangsakerta lebih jelas menerangkan jika Syarif Hidayatullah bertindak selaku ketua hakim, Sunan Kalijaga selaku jaksa penuntut umum kepada Syekh Siti Jenar, sedangkan Algojo atau yang melaksanakan eksekusi hukuman matinya adalah Sunan Kudus selaku Panglima Demak masa pemerintahan Raden Patah, yang jengkel dengan sikap Syekh Siti Jenar karena telah merongrong kedaulatan Demak dengan memerintahkan Kebo Kenongo selaku muridnya mendirikan kerajaan Siah Pengging. Saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali, eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon secara terbuka disaksikan masyarakat Syiah. Namun ada juga keterangan bahwa eksekusi hukuman mati itu di alun-alun Keraton Kasepuhan yang bernama Sangkala Buana oleh Sunan Kudus dengan keris Ki Kantanaga yang dipinjam dari Sunan Gunung Jati. Begitulah sekelumit kisah tentang Syekh Siti Jenar yang sangat erat kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, dan para wali songo, serta peran Haji Abdullah Iman Walangsungsang selaku pendiri Kerajaan Cirebon dalam mengatasi kekacauan masyarakat Cirebon khususnya dan masyarakat Syiah umumnya atas dampak kematian Imam Syiah Syekh Siti Jenar tersebut. Untuk tidak menimbulkan kekeliruan tentang sosok para tokoh Cirebon, perlu ditegaskan lagi bahwa pertama, Prabu Cakrabuana Sri Mangana adalah gelar raja bagi Haji Abdullah Iman Walangsungsang selaku Susuhunan Jati ke-1 di Cirebon, yang dikukuhkan oleh Prabu Kian Santang Raja Sangara karena diutus melantik kakaknya oleh ayahandanya selaku Sri Baduga Maharaja Pajajaran Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa yang dijuluki Prabu Siliwangi. Kedua, setelah Walangsungsang menyerahkan tahtanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah selaku menantunya, maka gelar tahta pun berlanjut sehingga Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan
Jati kedua. Ketiga, di samping bergelar Susuhunan Jati kedua di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah juga dijuluki Sunan Gunung Jati yang kedua karena melanjutkan kiprah Syekh Datuk Kahfi alias Syekh Nurjati untuk menjadi tokoh ulama dan pimpinan pesantren Giri Amparan Jati. Pesantren pertama di Cirebon itu didirikan oleh Syekh Datuk Kahfi Nurjati yang pertama kali mendapatkan julukan dari masyarakat Cirebon sebagai Sunan Gunung Jati. Jadi, tokoh Syarif Hidayatullah itu bergelar Susuhunan Jati kedua di Kesultanan Cirebon dan berjuluk Sunan Gunung Jati kedua sebagai pemuka agama bahkan pimpinan para wali songo. Sama seperti kakeknya, yaitu Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa, bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Lalu ia pun berjuluk Prabu Siliwangi karena dianggap sebanding dengan kebesaran Prabu Wangi Sutah selaku kakeknya dan Prabu Wangi sebagai buyutnya. Prabu Wangi Sutah adalah Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, mendiang di Nusa Larang. Dan Prabu Wangi adalah julukan bagi Mahaprabu Linggabuana Wisesa, mendiang di Palagan Bubat. Ketiga para mendiang itu adalah para Maharaja Konfederasi Sunda Galuh Bersatu yang wilayah kekuasaannya seluas wilayah peninggalan Tarumanagara, yaitu dari Lampung sampai Brebes. Wilayah Tarumanagara ini pernah terbagi dua. Sebelah barat Sungai Citarum menjadi Sunda Pakuan di bawah kekuasaan Raja Tarusbawa. Sedangkan sebelah timur Sungai Citarum menjadi Galuh Karangkamulyan di bawah kekuasaan Raja Reti Kandayun. Pemerintahan Sunda Pakuan masa Prabu Haliungan Susuk Tunggal selaku uak dan mertuanya Prabu Anom Jayadewata Sang Pamanah Rasa dan pemerintahan Galuh yang sudah berpusat di Kawali masa kekuasaan Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana selaku ayahandanya kemudian masing-masing diserah terimakan kepada Prabu Anom Jayadewata Sang Pamanah Rasa untuk menjadi Mahaprabu di Kemaharajaan Konfederasi Sunda Galuh Bersatu yang lebih populer dengan sebutan Kemaharajaan Pajajaran.